Surah Al-Ma'un ini surah termasuk Makkiyah, turun sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian memasuki atau terdiri dari 7 ayat, kemudian masuk ke urutan yang ke-107. Kemudian asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya adanya surat ini. Karena kan Quran ini turun kan nggak langsung 30 juz itu enggak. Prosesnya kurang lebih 22 tahun 2 bulan, kurang lebih. Jadi lumayan lama ya. Mulai dari Rasulullah umur 40 sampai beliau umur 63, ya hampir 23 tahun dalam proses masa turunnya Al-Quran sesuai dengan problem yang dihadapi oleh Rasulullah. Kadang turun seayat, kadang malah sepotong ayat, enggak seayat pun enggak. Kadang satu surat, kadang malah 2 surat yang bisa jadi. Seperti yang dulu pernah kita pelajari, surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu turunnya bareng. Karena untuk sebagai ruqyah, ruqyah itu obat. Ketika saat itu ada seorang dari orang Yahudi berusaha untuk menyelakakan Rasulullah dengan pakai cara halus, dengan media rambut yang disisir, ada yang jatuh, kemudian diikat di pelepah kurma dalam 11 ikatan bundelan kalau ini. Kemudian ketika itu kemudian turun surah Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas kan dua-duanya itu, kalau 2 itu kan 11 ayat. Maka setiap itu dibaca, maka bundelan atau ikatan itu hilang satu. Akhirnya Rasulullah terbebas dari sihir. Kalau orang Jawa dulu tenung, santet. Itu dulu dah. Kemudian surat Al-Ma'un ini turun berkenaan dengan ada kebiasaan budaya dari para pembesar-pembesar Quraisy itu di momen-momen tertentu mereka mengadakan pesta makan-makan. Lah karena ini orang-orang kaya, tentu yo makan-makannya yo mungkin entah nyembelih unta atau nyembelih opo. Orang-orang kaya pokoknya dari tokoh-tokoh Quraisy. Ya tokohnya orangnya yo itu-itu aja, Abu Jahal, Abu Lahab, As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf dan teman-teman. Lah ketika mereka lagi asiknya makan, tiba-tiba datang 2 orang anak kecil. Yang anak kecil itu apa ya? Pakaiannya apa ini namanya? Kumuh. Wes kumel. Mungkin baju putih berubah jadi coklat gitu ya. Rambut adul-adulan enggak karuan. Mungkin kayak orang pilek umbel sendulup. Wes pokoknya nggak bagus lah penampilannya. Lah itu kalau ibu kira-kira gimana? Lagi makan sama teman-teman, pokoknya lagi acara makan-makan. Lah kemudian didatangi 2 orang anak yang penampilannya kayak gitu itu. Kira-kira disuruh masuk diajak bareng makan apa diusir? Diusir. Pergi sono ganggu selera makan aja gitu ya. Nah, lah dulu orang tokoh kafir Quraisy ya sama begitu juga. Orang 2 anak tadi itu diusir, disuruh pergi. Yo mungkin kalau bahasa kita sekarang dianggap mengganggu selera makan. Lah kemudian kabar itu nyampe ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru turun ayat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Itu sebab turunnya surah Al-Ma'un. Kebiasaan yang pada kumpul-kumpul makan-makan, kedatangan 2 anak yang penampilannya enggak bagus diusir. Ternyata kadang kita ya begitu tadi. Ibu saya tanya jawabannya diusir gitu. Ganggu selera makan gitu ya. Kemudian turun ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya.
Itu asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya surah Al-Ma'un. Kemudian baru ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini biasa kebiasaan kalau mulut-mulut Jawa biasanya bacanya ara'aital ladzi. Yang baca ai diganti ya i. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, apakah engkau mengetahui? A itu kalau dalam ilmu nahwu namanya istifham, untuk bertanya. A apakah? Ra'aita, engkau tahu, engkau melihat. Alladzi, siapakah, yukadzibu, yang berdusta atau mendustakan, biddin. Di situ diterjemahkan apa itu? Yang punya terjemah agama. Yang Quran terjemah juga sama, agama. Agama. Yang ini turutan. Ini nyebutnya turutan ayo. Dulu di kampung saya nyebutnya turutan. Dulu saya ngajinya juga pakai begitu. Ad-din itu tidak sepakat semua ulama menerjemahkan agama. Contoh di surah Al-Fatihah yang sering kita baca itu ada ayat Maliki. Nah, itu artinya apa? Hari akhir, hari pembalasan. Nah, sama-sama ad-din, tapi yang di Al-Fatihah diterjemahkan hari pembalasan. Kalau yang ini diartikan sebagai agama. Kalau di ayat yang innad dina indallahil Islam, ad-din di situ diartikan semuanya sepakat agama. Kalau ad-din di lafal maliki yaumiddin sepakat diartikan hari pembalasan. Tapi sama-sama ad-din kalau dalam lafaz ini, dalam ayat ini tidak, ulama tidak sepakat. Ada yang mengartikan agama, ada yang mengartikan hari pembalasan. Misalnya dalam tafsir Kementerian Agama yang dipakai dalam terjemah-terjemah Quran itu yo memakai agama. Maka ya tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, ad-din itu dimaknai hari pembalasan, hari kiamat atau hari akhir. Tapi yang masyhur bagi kita masyarakat Indonesia karena mengikuti terjemahan Kementerian Agama, yo memakai agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Atau kalau dimaknai secara bebas begini, tahu nggak kamu orang yang beragama tapi bohong agamanya? Orang yang sholat tapi bohong sholatnya, puasa tapi bohong puasanya. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu satu. Mereka itulah alladzi, orang-orang yad'u, dari kata asli da'a. Da'a itu kalau diterjemahkan cara bahasa dorong atau musir. Tapi kalau nanti dimaknai da'a artinya beda lagi. Da'a, da-nya pendek, ai-nya panjang, yo beda lagi. Kalau di sini da'a yang ai-nya ditasdid dari kata da'a yad'u artinya ngusir. Kalau di terjemahan umum di situ apa? Menghardik. Menghardik itu apa? Membentak gitu ya? Bukan. Musir. Menghardik gitu loh. Membentak apa musir? Membentak ya. Nah gitu kan. Gitu ya. Nah, karena kan melihat dari contoh kasusnya, asbabun nuzulnya itu kan ada dua anak yatim
yang datangi orang yang lagi makan-makan, tujuannya ya mau minta makanan, kemudian di hush. Kalau wong Jawa hush. Usah pitik ya, hush. Pergi. Lah ternyata itu dianggap termasuk kategori orang yang mendustakan agama. Itu makna tekstualnya begitu, yaitu orang yang menghardik, membentak, mengusir anak yatim. Itu makna tekstualnya. Makna konteksnya adalah orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Nah, anak yatim itu sampai batas usia berapa? Ini yatim rata-rata ya? Lah kalau saya alhamdulillah masih, bapak ibu masih, mertua bapak ibu masih semua. Enggak yatim saya. Lah ini, lah yatim ini loh usia sampai batas usia berapa? 9 tahun, yang lain 12 naik lagi. Kayak orang lelang. 7 tahun, berarti 8 tahun udah nggak yatim lagi. 10 tahun. Sampai bisa mencari makan sendiri. Nah, kalau nyari makan mah gampang. Tinggal buka lemari. Tinggal buka kulkas ada. Yatim itu sampai anak itu dalam tanda kutip secara umum lah ya, anak itu udah bisa kerja sendiri, menghasilkan untuk diri. Nah, maksudnya itu ya tadi ya, maksudnya ya. Paham saya maksudnya. Lah begini, kalau dulu, ini dulu ya kita kembali ke makna awal yatim. Yatim karena budaya Arab dulu, perempuan itu nggak ada yang kerja. Hanya pokoknya 100% ngandelin pemberian dari laki-laki. Maka ketika seorang ibu, seorang perempuan suaminya meninggal, ya orang panting nggak karuan, karena memang satu-satunya rezeki itu dapat dari suami. Lah sekarang kondisinya berbalik kadang. Suaminya ngomong di rumah, istrinya kerja. Arab lagi. Lah iya kan, sekarang kondisinya terbalik, maka di Indonesia ada istilah yatim piatu. Kalau kita cari dalam terminologi Arab, nggak ada bakalan ada piatu, itu nggak ada. Adanya yo yatim, karena budaya sana yang kerja itu cuma laki-laki. Maka ketika seorang keluarga kok suaminya, bapaknya ini nggak ada, ya wis kondisi ekonomi keluarga itu morat-marit. Tapi di Indonesia kondisinya kan beda. Justru kadang malah kalau suaminya yang meninggal, ibu itu masih bisa ngurus anak, ya bisa nyari kebutuhan sehari-hari. Iya. Tapi kalau istri yang meninggal, kok cepet menjawab. Kalau istri yang meninggal, jarang suami yang bisa ngurus anak, itu jarang. Lah yo tadi mau mungkin nggak mau apa nggak mampu, yo dua-duanya mungkin yo nggak mau yo nggak mampu. Maka kondisi itu kadang, hukum itu kadang kan tergantung dari kondisi masyarakatnya. Lah kalau di Indonesia ini jarang, begitu istri meninggal suami masih bisa bertahan. Merumati kerawat anak-anaknya itu. Ya rata-rata ya tadi apa Bu? Jangan curhat ah. Jadi kalau di Indonesia ya memang ada istilah yatim piatu. Kalau dalam terminologi Arab ya nggak ada, ya adanya yatim itu. Lah kenapa sampai dapat perhatian khusus? Karena kalau di zaman itu memang begitu bapak meninggal, memang sangat memprihatinkan itu. Lah sekarang di Indonesia malah kebalikannya kan ya. Yang perlu dapat perhatian itu yang ibunya meninggal malah. Kadang ya bapaknya malah mancing aja nggak pulang-pulang. Lah ya sembol lah mancing ngopo kayak ngono. Nah maka yatim itu dulu menjadi prioritas Rasulullah, karena begitu bapak meninggal anaknya udah nggak keurus. Lah sekarang mungkin kebalik.
Ketika ibunya masih ada, anak keurus. Iya bener kan? Iya. Ketika ibunya nggak ada, malah yang nggak keurus. Maka di Indonesia ada istilah yatim piatu. Ya wis tergantung kondisinya. Lah anak yatim kadang kan ada yang dari keluarga orang kaya, warisannya aja mungkin kontrakannya se-RW kali ya. Ya orang ngarang aja kok bebas. Lah kalau kayak gitu apakah masih dapat santunan? Masih. Kontrakannya se-RW. Enggak main-main kalau kontrakan cuma 3 pintu 4 pintu mah kecil. Se-RW. Menyantuni itu memang kalau secara umum konotasinya kan memberikan duit ya. Konotasinya itu memberikan duit. Ini tergantung. Lah kalau dia dari keluarga kaya, yang dibutuhkan bukan duit, duitnya udah banyak. Yang dibutuhkan mungkin ya dari sisi lain. Karena ini yang saya alami. Biasanya anak yang ditinggal salah satu dari orang tuanya itu bandelnya beda daripada anak yang ditungguin bapak sama emaknya. Apa itu mungkin ujian buat kita yang berada di kanan kirinya atau bagaimana? Wallahu a'lam. Nah, ketika kondisi itulah Rasulullah, karena Rasul sendiri juga terlahir dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun ibunya gak ada, udah yatim piatu kalau bahasa kita. Kalau bahasa Arab ya tetap yatim juga, gak ada istilah piatu, itu gak ada. Maka Rasulullah ya sangat peduli dengan anak yatim, sehingga beliau mengatakan dalam satu hadisnya, ana wa kafilul yatim hakadha. Hakadha itu sambil beliau berisyarat begini loh. Hakadha itu begini kalau bahasa Indonesianya. Fil jannah, nanti di surga. Berarti jari telunjuk sama jari tengah. Betapa dekatnya orang yang peduli dengan anak yatim. Lain kalau dulu istilahnya begini gitu, beda kali ya. Oh, isyaratnya nggak begitu, begini kok. Makanya kadang anak-anak perempuan, ibu-ibu kalau suruh foto senangnya pada begini ya. Begini Pak. Jari telunjuk dan jari tengah. Ini maksudnya betapa dekatnya orang yang perhatian dengan anak yatim dengan Rasulullah. Perhatian itu bukan hanya nyantuni kalau bulan apa biasanya? Muharram. Bukan, ya pokoknya kalau memang anak itu butuh biaya sekolahan, ya kita bantu. Memang butuh yang lain, kita yang bantu. Lah kadang kita kan cuma di bulan Muharram, terus yang dipakai hadisnya juga dipersoalkan lagi kesohihannya. Yang hadis bunyi hadisnya, man masahara sayatimin rafa'allahu bikulli sya'ratin darajatan. Siapa yang usap kepala anak yatim, maka Allah akan angkat derajatnya sehitungan sebanyak rambut anak yatim. Loh, ini hadis, kalau memang ini benar hadis loh ya, itu pun dipermasalahkan, masalahnya hadis ini dipermasalahkan kesohihannya. Kalau memang seandainya ini benar hadis, ini makna-makna kinayah. Man masahara sayati, man masahaya dahu ala roksiyatimin. Siapa yang mengusapkan tangannya di kepala anak yatim, ini makna-makna kinayah. Kinayah itu apa? Kiasan, perumpamaan. Orang yang mengusap kepala anak yatim sebagai simbol sayang, peduli dengan anak. Bukan kok ada anak yatim, sini masuk. Oh. Lah, enggak, ngusap ini kan sebagai bentuk sayang. Kemudian yang hadis seandainya ini hadis loh ya, saya sendiri juga belum menemukan perawinya hadis ini. Hanya di kitabnya saya nemu dalam kitab Tambihul Ghafilin. Lah kemudian rafa'allahu, Allah akan mengangkat derajatnya bikulli sya'ratin darajatan. Dari setiap rambut anak yatim 1 derajat. Lah ini jangan dimaknai tekstual. Wah berarti kalau anak yatimnya gondrong pahalanya makin banyak. Lah kalau anak yatimnya botak ini maksudnya saking banyaknya yang diberikan oleh Allah seakan-akan kayak hitungan rambut. Bukan dimaknai walau kalau yang gondrong, bukan. Itu pun kalau ini benar hadis. Makanya kadang saya pernah menyaksikan sendiri kok.
Yang nyantuni hanya beberapa orang, yang lain ikut salaman muter musap-musap doang, musap-musap. Wah, saya pernah lihat langsung masalahnya. Ini salah memaknai. Yang memaknai masaharo ala ro'siyatimin itu artinya nyayangi, nyantuni, peduli. Bukan kok cuma musak-musak doang, langsung suruh pergi. Bukan. Nah, yang masuk dalam kategori mendustakan agama itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang enggak peduli dengan anak yatim. Kalau menghardik, mentak, apakah enggak boleh kita bentak? Boleh. Dalam kondisi-kondisi tertentu boleh. Misalnya kita yang kebetulan jadi guru, lah kok bocah itu yang lain pada duduk nulis ya lari-larian di atas meja. Apa ya nggak boleh sedikit keras? Ya boleh. Kalau dibiar-biarin ya malah kebablas. Ya kalau dimaknai hardik membentak, kalau terus dimaknai cara tekstual kan ya repot. Nanti malah mereka nggak dapat kasih sayang yang sesuai yang sebenarnya. Yang pertama, kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala dan tidak, yahuddu menganjurkan, ala ta'amil miskin memberi makan kepada orang. Lah definisi miskin itu apa? Miskin artinya apa miskin? Punya penghasilan tapi tidak cukup. Punya penghasilan tapi tidak cukup. Yang lain susah cari makan. Kok cari makan melulu sih dari tadi? Yang lain apa miskin itu apa? Penghasilan tapi kurang gitu ya. Lah kita ini termasuk kaya apa miskin? Kita ini kaya ya. Alhamdulillah. Tapi kalau nanti RT keliling, siapa ini yang dapat bantuan? Lah kok daftar? Kan yatim. Lah iya kan, itu kan bantuan untuk rakyat miskin. Lah kok kita ikut daftar? Tadi ngaku kaya katanya. Udah namanya dari RT. Dikasihkan ke RT. Cantum namanya. Lah iya. Ini saya pernah diceritain, ya memang dia RT ini di daerah sini loh. Dia bilang begini, itu orang punya kontrakan, kok begitu saya daftarin ini kok minta di daftar. Nah sementara yang ngontrak malah didaftarin, nggak mau. Yang punya kontrakan minta di daftar. Ya Allah, itu berarti yang ngontrak mentalnya mental kaya, tapi yang punya kontrakan mentalnya miskin. Orang keluarga situ, Pak. Ya orang situ yang ngontrak, orang situ, masih ponakan itu ngontrak di situ. Nah yang punya kontrakan minta didaftar untuk dapat apa sih namanya? Yang bantuan itu. Kalau BLT kalau dulu apalah namanya begitu, nggak begitu paham saya namanya. Ustaz, kata anak saya, tadi yang punya rumah kontrakan dapat itu yang punya, jadi di rumahnya ditulis orang miskin. Lah iya memang harus begitu. Dia tulisannya Pak Ustaz. Giliran tadi ditanya orang kaya, giliran RT nanya ganti miskin. Definisi miskin dalam fikih, dalam ilmu fikih itu kan ada beberapa kelompok yang berhak menerima zakat. Itu yang paling utama kan fakir. Yang kedua miskin. Lah fakir itu orang yang sama sekali nggak punya penghasilan, tapi kebutuhan tetap jalan, yo makan, yo berobat, tempat tinggal, macam-macam. Nah yang kedua seperti tadi, yaitu penghasilan ada, tetapi nggak cukup untuk kebutuhan loh ya, bukan keinginan loh. Kebutuhan dan keinginan kan beda. Kalau keinginan mah yo iya. Kalau butuh, apalagi usia kita udah 40-50 ke atas, butuh makan paling seberapa sih ya? Paling yo sak jumput. Lah kalau yang usia-usia 20 dah, itu baru mantep.
Kalau kebutuhan kita itu nggak banyak. Kadang yang ini kan keinginan ya. Keinginan. Kadang yang merepotkan kita itu keinginan. Udah punya motor nih, Beat, kemana-mana udah bisa nganterin kemana-mana. Gara-gara tetangga temennya punya PCX, akhirnya Beatnya dijadiin DP buat PCX. Akhirnya tiap bulan kenyut. Yang bikin mumet itu kan bukan kebutuhan, keinginan. Lah kalau udah tua ini inginnya apa sih ya? Iya. Lah miskin itu tadi definisinya orang yang penghasilan dan kebutuhan tak berimbang. Kalau lagunya Roma Irama ya gali lubang untuk mencukupi itu. Nah, termasuk orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak mau ngajak untuk berbagi dengan orang miskin. Ngajak aja nggak mau, apalagi dia sendiri keluar ngajak. Lah kita ngajak aja udah termasuk bagus. Tapi saya lihat alhamdulillah akhir-akhir ini paling enggak ya setiap Jumat aja itu banyak masjid yang ada program Jumat berkah. Ya alhamdulillah kan cukup membantu saudara-saudara kita yang mungkin nge-grab yang mungkin hari itu dari pagi belum dapat penumpang. Ya alhamdulillah kan dikasih makan sama masjid. Nah ini kan masjid ini kan ya dari kita ini dari jamaahnya. Lah pengurus masjid memfasilitasi, wis ngajak, ayo kita ngadain program Jumat berkah. Bahkan ada di Kalibaru itu namanya Bank Nasi. Dulu saya pernah diundang ada acara tertentu di Bank Nasi. Dia itu mengumpulkan nasi. Yo dari warga ada yang anterin 2 bungkus, 5 bungkus, 10 bungkus. Yo semacam-macam lauknya di Kalibaru. Kemudian dia setiap jam 10, jam 11 hari Jumat didistribusikan ke masjid-masjid. Ada yang satu masjid itu dapat 50 bungkus, ada yang tergantung lah. Itu ya dari warga-warga ini, ada yang nganterin, yo menu yo sembuh seadanya lah. Yang penting kan paling tidak sangat membantu orang-orang yang dalilah tanda kutip ya, orang yang keliling, mungkin rezekinya hari itu belum ada, terbantu dengan makan yang walaupun baru seminggu sekali ya suatu saat kan. Kalau Ramadan ya alhamdulillah ya. Cuman akhir-akhir ini semenjak musim Covid itu yang saya lihat walau alam di luar itu rasa solidaritas, rasa sosial itu luar biasa. Lalu saya pernah pokoknya jalan dari Ancol ke arah Priok itu, lihat di kolong tol itu segerombolan anak muda pakaiannya ya wis kalau kata kita yo preman lah, wis tatoan. Ya, anak pangkalan becak apa pangkalan apa. Tapi setiap itu hampir berapa kali saya ngelihat lewat situ itu pada bagi-bagi roti, terus ada air minum. Waktu musim Covid itu, dia di pinggir jalan sambil begini, ayo yang mau donat apa itu bagi-bagi makanan ya Allah. Ini orang yang kita lihat mungkin penampilannya serem begitu. Itu pun peduli dengan kondisi saat itu loh, saat Covid itu, yang merasakan sulit, orang sulit. Dan itu bukan satu tempat, di Harapan Indah, Bekasi saya pernah lihat, yuk begitu sama. Anak-anak yang pakai pakaian kelihatannya uraan, preman, nggak jelas, tapi yo punya sisi sosial yang cukup bagus. Nah, mosok kita yang hadir berpakaian kelihatan begini kok yuk. Yang kedua termasuk yang mendustakan agama itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang enggak peduli dengan orang miskin. Kemudian yang ketiga orang yang mendustakan agama, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, celaka atau neraka wail, lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Makanya jangan diputus di situ, bacanya disambung. Siapa mereka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu orang yang an salatihim,
Nah, itu yang menjadi kata kunci, an sholatihim, dari sholatnya. Kalau fi sholatihim, dalam sholatnya, kita masuk semua. Kita itu kalau sholat kan ya sahun semua ya. Nah iya loh, kita ya loh. Allahu Akbar. Tadi kompor udah dimatiin belum? Sahur. Makanya bahasa Qur'annya bukan fi sholatihim, tapi an sholatihim. Sahun, orang yang lalai dari sholatnya, bukan yang lalai dalam sholatnya. Kalau lalai dalam sholat lah ya kita sehari-hari. Bukan, definisinya bukan gitu. An sholatihim itu orang yang lalai dari sholatnya itu orang ya sholat, tapi kadang sholat, kadang enggak. Sholat ya sholat, tapi maksiat ya tetap jalan, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu maksudnya an sholatihim sahun. Kalau fi sholatihim yuk kita semua masuk. Wong kita kalau sholat, loh, kita jujur sholat asar lah nanti misalnya 4 rakaat, ingat Allah itu pas apa? Yo kadang yo lumayan, kadang itu setengah rakaat bisa ingat semua, setengah rakaat berikutnya enggak. Nanti rakaat kedua ingat, rakaat enggak. Pokoknya maju mundur. Itu kalau saya, kalau ibu-ibu ya enggak tahu, saya kan pikiran masing-masing ya. Apalagi kalau sholat maghrib. Sholat maghrib itu biasanya bocah kecil-kecil rame banyak. Lah karena kita tetangga kan nyiriin itu anaknya, suara anaknya siapa? Kadang kalau lagi ngimamin Allah ghairil maghdubi alaihim. Wah anaknya si ini suaranya kenceng banget. Ya enggak ngomong sih enggak, cuman kan ini sama ini kan begitu. Loh, kadang yo dalam sholat itu kepikiran mau ngomelin anak orang. Awas. Lah iya saya itu begitu. Sholat di masjid. Lah iya makanya loh, saya mau ngomong apa adanya, Bu. Lah kalau sholat sendirian peluangnya lebih kecil daripada orang berjamaah. Ya kusuk enggak kusuk ya mendingan berjamaah bagi laki-laki. Kalau perempuan kan hukumnya beda. Lah dalam sholat itu kadang kepikiran, awas ntar saya ngomelin anaknya si ini. Loh anak sekarang cerdas Bu, begitu kita tahiyat akhir sepi udah. Wah begitu assalamualaikum selesai, biasanya saya kalau wiridan kan selalu madep ke belakang. Udah nggak ada itu anak-anak. Weh. Untung ayatnya itu bukan fi sholatihim, tapi an sholatihim. Apalagi kita sholat di sini, Bu. Kadang ada motor lewat yang nguang. Itu otomatis loh, pikiran, ya naik motor begitu. Ya mulut nggak ngomong sih mulut, cuman kan pikiran kan. Lah iya. Lah iya kadang di sini, apalagi di pinggir jalan kita kan ya. Kadang naik motor yang suaranya, motornya jalannya pelan tapi suaranya yang gede. Bukan, ya untung ayatnya bunyinya bukan alladzina hum fi sholatihim, bukan, tapi an sholatihim sahun. Kita kalau sholat alhamdulillah lah ya 5 waktu udah full ya. Jadi yang dimasuk an sholatihim itu orang yang ya kadang sholat, kadang enggak. Ya mungkin bisa jadi sholatnya udah bagus, secara intensitas waktunya udah, tapi kadang perilakunya ya enggak berubah. Itu namanya an sholatihim, bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim wis repot, berat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, alladzina hum yuraun. Mereka itu orang-orang yang yuraun. Yuraun itu pengen dilihat. Bahasa umum yang sering kita dengar riya. Ia semangat kalau ada yang ngelihat, kalau nggak ada yang lihat ya sembuh. Itu namanya yuraun. Lah penyakit ini kadang menghinggapi ya siapa aja. Bisa kena penyakit yuraun. Ya siapa aja bisa kena penyakit. Lah kemudian yang ke poin selanjutnya, karakter orang yang mendustakan agama. Berapa kelima ya? Apa keberapa?
wa yamna'unal ma'un, wa yamna'una, dan mereka mencegah, menghalang-halangi al ma'un, bantuan yang bermanfaat. Udah nggak mau beri, kalau ada orang mau beri malah dihalang-halangi. Dia sendiri nggak ngasih, kalau ada orang mau ngasih malah kalau orang Jawa dimentah-mentahi. Misal nih, ada orang mau nganterin ke rumahnya si Fulan, mana bu? Itu nganterin beras ke rumahnya si Fulan. Si itu, iya, nggak usah. Dia nggak ngasih, malah ada orang mau ngasih malah dihalang-halangi. Itu namanya wayam naunal. Nggak usah dikasih, ngapain dikasih? Orang kayak gitu ke masjid itu nggak pernah. Lah orang kalau dalam sisi sosial mau apa saja, siapa saja ya dibantu. Lah ini orang udah nggak mau bantu tapi malah ngalang-ngalangi orang yang mau bantu. Orang udah nggak mau terjun tapi apa ada orang terjun dikomenin melulu. Kalau sering saya bilang begini, ini mental penonton. Mental penonton itu apa aja dikomenin, tapi giliran sendiri dia disuruh nggak mau, bukan nggak mau, nggak berani, ya nggak bisa, nggak mau, nggak berani dan nggak bisa. Bisanya cuma komen. Ada orang ngimami lama dikomenin, ngimamin cepet dikomenin. Ada orang azan kok begitu dikomenin. Giliran dia suruh azan, jempolnya gemeter. Ayo, hadir di majelis taklim nggak pernah. Giliran dengerin dari rumah ada suara, MC-nya siapa? Si itu, iya dia mulu, si MC-nya nggak ada yang lain apa? Giliran dia disuruh maju nggak berani. Ada yang mau Ustaz? Ya nggak ada mau, ya nggak berani, ya nggak bisa lah tiga-tiganya. Itu namanya wayam naunal maun, orang yang bisanya cuma komen. Kalau bahasanya apa? Netizen. Itu pemain bola yang latihan tahun-tahunan, yang mungkin penalti nggak gol, Kita nyari penalti. dikomen-komenin, wah penalti gitu aja nggak gol. Giliran dia suruh lari dari ujung gawang ke ujung gawang, kelenger. Loh, banyakan kita ini kadang cuma jadi mental penonton, disuruh jadi pemain, nggak mau, nggak berani, yuk nggak bisa. Makanya kalau memang kita nggak mau, nggak berani dan nggak bisa, ya wes menang lah, menang. Ini menang, aman menang. Daripada kalau watak saya bu, kalau ada yang komen-komen yang aneh-aneh, langsung saya samperin.